Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Tasya Putri. Saya dari jurusan Ilmu Akhlak Tafsir. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul The History of Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Yang pertama tentang The History of Quranic Text, yaitu tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Salah satu pintu gerbang masuknya serangan pihak Orientalis terhadap Al-Quran adalah membuat kekacauan terhadap naskah teks Al-Quran itu sendiri. Menurut pikiran saya, terdapat lebih dari 250.000 naskah Al-Quran dalam bentuk manuskrip secara lengkap maupun sebagian sejak abad pertama Hijriah hingga hari ini. Kesalahan telah diklarifikasikan dalam lingkungan akademik pada dua kelompok, sengaja maupun tidak, dan dalam koleksi manuskrip yang banyak ini sudah pasti dalam sekejap mata para penulis boleh melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Ilmuwan yang membahas subjek itu tahu dan paham betul bagaimana susahnya kesalahan konsentrasi sesaat dalam membayangkan sebagaimana dibicarakan dalam gamelan dalam beberapa karya itu seperti Ernest Wells, The Text of the Old Testament, edisi kedua yang telah direvisi dan dipolos William B. Edemers Publishing Company, Grand Rapids, Michigan pada tahun 1995. Yang kedua ada Beth D. Earnhardt, The Orthodox Competition of Scripture, Oxford University Press pada tahun 1999, dan lain-lain. Buku pertama mengupas PL atau Perjanjian Lama, yang lainnya tentang PB atau Perjanjian Baru. Semua karakter tersebut mengobrolkan kesalahan dengan memakai istilah seperti transposisi, haplografi, dan dioptografi yang kadang-kadang ditunjukkan pada penulisan yang sudah meninggal dunia guna mengalihkan perhatian yang ada dalam pikiran, di mana ia melakukan kesalahan sejak ribuan tahun silam. Hanya saja pengakuan tersebut tidak mungkin dapat diterapkan terhadap Al-Quran, di mana terjadi banyak kesalahan yang jelas ada akibat keletihan dalam penulisan dianggap sebagai variasi yang betul-betul terjadi. Sebagai bukti yang dianggap dapat merusak kitab suci kaum muslim adalah yang pertama, sistem bacaan qiraat muslim. Selanjutnya tentang sistem bacaan qiraat sebagai sunnah. Ilmu qiraat yang benar atau ilmu seni membaca Al-Quran secara tepat diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Suatu praktek sunnah yang ditunjukkan tata cara baca setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan dengan kewahyuan Al-Quran. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan dengan mengumumkannya secara lisan pula, berarti Nabi Muhammad SAW secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapannya pada umatnya. Kedua-duanya haram untuk bercerai, tidak bisa berpisah gitu ceritanya. Yang kedua, perlu banyak ragam sistem bacaan. Penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tidak bisa atau non Arab. Suatu dialek yang sudah biasa Nabi gunakan sewaktu di Mekah mulai sirna setiba di Madinah. Dengan meluasnya eksploitasi Islam melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan dialek baru, berarti berakhirnya dialek kaum Quraisy yang sangat sulit untuk dipertahankan. Dalam kitab sahihnya, Muslim mengutapkan hadis sebagai berikut ini. Ubay bin Ka'ab melaporkan bahwa ketika Nabi berdekatan dengan Qasib Banu Ghafar, malaikat Jibril datang dan berkata, Allah telah menyuruh kamu untuk membaca Al-Quran kepada kaummu dalam satu dialog. Kemudian Nabi bersabda, saya mohon ampun ya Allah, kaumku tidak mampu untuk itu. Lalu Jibril datang lagi dan kedua kalinya dan berkata, Allah telah menyuruhmu agar membacakan Al-Quran dengan pembacaan Al-Quran pada kaummu dalam dua dialek. Nabi Muhammad lalu menjawab, saya mohon ampun ya Allah, kaumku tidak hanya mampu menggunakannya. Jibril datang ketiga kalinya dan berkata, Allah telah menyuruhmu membaca Al-Quran pada kaummu dalam tiga dialek. Dan lagi-lagi Nabi Muhammad SAW berkata, saya mohon ampun ya Allah, kaumku tidak mampu melakukannya. Lalu Jibril datang keempat kalinya dan menyatakan, Allah telah mengizinkanmu membaca Al-Quran kepada kaummu dalam jumlah 7 dialek, dan dalam dialek apa saja yang mereka gunakan. Sah-sah saja. Yang ketiga, penyebab utama munculnya banyak multiple atau bacaan variasi beragam. Pandangan orientalis menurut Jeffrey
kekurangan tanda titik dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat yang dipahami. Jika ia menemukan kata tanpa tanda titik, boleh saja dibaca atau sesuai dengan pilihan karakternya. Dengan menggunakan tanda titik dan tanda lainnya amat diperlukan guna menyelesaikan pemahaman sendiri terhadap ayat tersebut. Sebelumnya zaman Jeffrey Golitzer dan lainnya berusaha meyakinkan bahwa menggunakan skrip yang tidak ada tanda titik telah mengakibatkan munculnya perbedaan dalam anggapannya. Golitzer menyuguhkan beberapa contoh potensial yang ia bagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, perbedaan karena tidak ada keterangan tanda titik. Kelompok kedua, perbedaan karena tidak adanya tanda diakrial. 4. Penyebab keduanya yang mengakibatkan banyak multiple atau bacaan varian beragam. 5. Mengubah sebuah kata dalam kesamaan dalam waktu membaca. Lalu kesimpulannya, setelah meneliti hipotesis Jeffrey dan Goldial dan menganggap bukti yang tepat, tampak tak ada cara lain kecuali merekam teori mereka di pinggiran. Perbedaannya mereka diprediksi sekarang telah diketahui dalam contoh yang banyak tidak terkira, di mana sebuah kerangka huruf dapat menerima lebih dari satu set tanda titik dan diakrialnya sesuai dengan konteksnya. Masalah yang jalan terjadi di mana perbedaan yang diakui dalam qiraat akan membawa pengaruh terhadap makna teks. Golitzer sendiri mengakui, sebagaimana pula Margoit. Yang ke-9, dalam buku rekonstruksi yang selanjutnya pada buku rekonstruksi sejarah Al-Quran, yaitu bab 9 dan kata dan penutup. Bab 9 itu tentang unifikasi bacaan Al-Quran. Yang pertama tentang usul keragaman bacaan Al-Quran. Dalam bab lalu telah diketemukan bahwa salah satu sebab yang latar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran atau variance location adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scriptio defectiva yang tidak memiliki tanda vokal dan titik-titik diakrialis pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu menyalin teks Al-Quran. Sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi macam ini, terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankannya. Gagasan tentang latar belakang kemunculan variant location kemudian semacam ini dalam kenyataannya bukan hal baru dalam Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jazairi bin dan Ibnu Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa setiap terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 dan tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran. Karena salinan mushaf yang dikirim Utsman tertulis dalam skripto defektiva, maka masyarakat di tiap wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani. Sementara yang tidak bersesuaian dengannya ditinggalkan. Dari sinilah muncul keragaman bacaan yang di kalangan qurra dari berbagai wilayah Islam. Lalu kedua ada unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsmani dalam kenyataannya juga mengarah pada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan eksistensinya teks yang relatif seragam, pembacaan Al-Quran yang dipijakkan kepada teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman, tapi lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menyalin mushaf Utsmani, yakni scripto defectiva, belum mencapai tingkatan yang sempurna. Keragaman bacaan masih setiap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslim. Keragaman ini juga bisa dikaitkan dengan hafalan materi-materi Al-Quran lama yang ketika dilakukan standarisasi teks dan pemusnahan mushaf Utsmani tidak dapat dihilangkan begitu saja dari benak para qurra, dan kemungkinan baru saja dicapai setelah adanya pergantian atau alih generasi. Upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf Utsmani dilanjutkan oleh Al-Hijaz bin Yusuf
Taskafi. Informasi tentang introduksi penulisan dan vokal dan teks Al-Quran. Selanjutnya penutup Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Sebagai besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perebutan kekuasaan antara Persia dan Bizantium yang dalam kenyataannya memiliki relevansi nyata terhadap orang-orang Arab ditanggapi dalam sejumlah kesempatan di dalam Al-Quran. Kitab suci ini juga merekam situasi sosio-religius di Jazirah Arab yang memberikan respon melalui ajaran-ajarannya yang bersifat universal. Karir kenabian Muhammad selama 23 tahun atau 13 tahun di Makkah dan 11 tahun di Madinah memperlihatkan secara gamblang hal tersebut. Al-Quran sejak awal mendaku asal-usul ilahinya. Sejumlah istilah dan lazim yang dijadikan rujukan untuknya atau menjadi kitab suci itu memperkenalkan diri seperti Al-Quran, kitab, zikir, tanzil, dan sebagainya dengan jelas mengungkapkan asal-usul ilahinya. Sekalipun demikian, para kontemporer Nabi berdasarkan pemikiran Al-Quran dengan ungkapan kahin, syar'i, dan lainnya menduga sumber inspirasi Al-Quran berasal dari ruh-ruh jahat atau kekuatan-kekuatan setaniyah pada para oplosan Nabi lebih jauh tentang pembenaran Al-Quran sebagai rekayasa imajinasi kreatifnya baik tanpa atau dengan bantuan manusia lain yang diduga latar belakang Yahudi atau Kristen. Al-Quran merekam seluruh kerentangan yang diajukan oplosan kontemporer Nabi itu dan menyanggah sembari menegaskan asal-usul ilmiahnya. Kurang mohon maaf jika waktu yang ditentukan itu melewati batas. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.